Ketidakmampuan dalam berkomunikasi ialah akibat kegagalan mendengarkan orang lain secara efektif, terampil, dan penuh pengertian. Pertanyaannya adalah, apakah Anda, apakah saudara, apakah kebanyakan orang di antara kita, termasuk orang yang mau mendengarkan, termasukkah kita sebagai salah satu pendengar yang baik? Ingat satu kalimat, Tuhan telah menciptakan kita satu mulut dan dua telinga. Artinya di sini adalah kita dituntut 2 kali mendengarkan lebih banyak daripada berbicara hanya 1 kali. Karena dengan mendengarkan kita bisa lebih menghargai orang lain ketika berbicara di depan, sehingga kita kalau sedang melakukan pembicaraan di depan, kita akan juga bisa dihargai orang-orang tersebut. Dan dengan kita mendengarkan, kita sebuah pengetahuan kita juga bisa bertambah. Dari yang tidak tahu menjadi akan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Pertama dalam ruang pembelajaran virtual komunikasi organisasi. Nah, topik pada kali ini sangat terjadi pada kalangan kita. Hasil penelitian menunjukkan 78% orang sulit dalam hal mendengarkan. Karena pada saat sekarang ini, orang lebih cenderung ingin didengarkan, ingin dihargai ketika tampil di depan, daripada harus mendengarkan atau harus menghargai ketika orang tampil di depan. Sementara kunci efektif dalam sebuah komunikasi adalah keterampilan mendengarkan yang baik. Sebelum kita masuk kepada teori atau sistem mendengarkan perspektif dalam komunikasi, kita kenali dahulu ciri-ciri pendengar yang tidak baik atau ciri-ciri pendengar yang baik, sehingga kita dapat mengenali diri kita, termasuk kategori manakah kita. Apakah kita termasuk dalam kategori pendengar yang tidak baik, ataupun sebaliknya, kita termasuk dalam pendengar yang baik. Yang pertama yang kita bahas pada topik teman pada kali ini yaitu tentang ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Yang pertama, selalu menyela pembicaraan yang terjadi antara dia atau kita dengan orang lain. Kita seharusnya sebagai pendengar yang baik tidak boleh menyela pembicaraan yang terjadi, yang sedang berlangsung, karena itu bisa mengakibatkan sebuah informasi tidak dapat disampaikan secara menyeluruh, secara detail. Yang kedua, sering mengambil sebuah kesimpulan secara cepat dan tergesa-gesa, sehingga tidak memanfaatkan waktu untuk dapat berpikir dan mengolah pendapat orang lain. Kita seharusnya sebagai pendengar yang baik harus bisa membuat kesimpulan ketika orang lain sudah menyampaikan sebuah informasi secara keseluruhan. Baru saatnya kita mengambil sebuah kesimpulan yang tepat. Kalau kita tidak membuat waktu untuk mengambil sebuah kesimpulan, atau misalkan kita mengambil sebuah kesimpulan ketika dia masih sedang berbicara, maka otomatis sebuah kesimpulan tersebut tidak akan sama dengan apa yang dia sampaikannya. Yang ketiga, menegaskan kalimat-kalimat saya atau menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Jika sudah semuanya dengan menggunakan kalimat saya, artinya secara langsung kita ingin didengarkan tanpa harus mendengarkan orang lain. Yang keempat, kurang memperhatikan ketika orang lain sedang berbicara. Seharusnya
kita sebagai pendengar yang baik harus memperhatikan secara fokus, melihat kepadanya apa yang disampaikan, agar apa informasi yang disampaikan bisa tahu kita. Maka dari itu kita harus menyampaikan kita harus mendengarkan secara fokus, melihat kepada dia apa yang dia sampaikan. Yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Ketika seorang sedang antusias, sedang semangatnya menyampaikan sebuah pokok pembicaraan ini, tiba-tiba kita langsung saja merubah pokok pembicaraan ke yang lain. Secara struktural itu tidak baik, karena di situ dapat memberitahukan kita bahwa kita tidak fokus ketika dia menyampaikan sebuah informasi, dan akibatnya secara tidak langsung kita seenak saja merubah pokok pembicaraan, padahal orang sedang asik membahas sebuah pokok pembicaraannya ini, tiba-tiba langsung saja kita ubah ke pokok pembicaraan yang lain. Selanjutnya, ciri pendengar yang tidak baik itu mencatat segala-galanya dalam keadaan tidak tenang, emosi secara emosional, serta tidak sabar. Dalam keadaan tidak sabar, misalkan kita memegang sesuatu benda yang mana membuat kita dalam keadaan gelisah. Seharusnya kita sebagai pendengar yang baik harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol kesabaran kita, supaya kita bisa lebih tetap tenang, tetap sabar, sehingga apa informasi yang disampaikan tersebut bisa nyampe atau bisa dapat kita terima dengan baik. Misalkan kita kalau dalam keadaan tidak sabar, maka pikiran kita akan kacau, pikiran kita akan terbang kemana-mana, maka suatu informasi tidak akan sampai ke kita, dan suatu komunikasi yang efektif tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendengar yang baik. Apa kita termasuk dalam mari kita kenali dulu apa saja ciri-ciri sebagai pendengar yang baik. Yang pertama itulah memandang kepada lawan bicara dengan fokus dan sangat antusias, karena mata tidak bisa membohongi mana orang yang fokus melihat kita secara antusias dan mana orang yang tidak fokus melihat kita. Yang kedua yaitu bertanya kepada lawan bicara untuk menegaskan apa yang kita sampaikan. Jika ada suatu respon dan respon itu positif terhadap kita atau terhadap apa yang kita sampaikan, itu mengindikasikan bahwa mereka mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Inilah merupakan ciri-ciri pendengar yang baik, yaitu ada respon positif terhadap apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau tentang topik yang kita bahas. Apabila ada suatu pertanyaan yang disampaikan atau ini diberitahukan kepada sila pembicara, berarti dia mengindikasikan bahwa dia sangat fokus dan sangat memperhatikan kita ketika berbicara. Yang keempat, tidak mendorong atau tidak berusaha si lawan berbicara memfinishkan suatu pembicaraan. Kita sebagai pendengar yang baik yaitu tidak boleh mendorong si pembicara berbicara dengan cepat-cepat, karena kita harus mendengarkan apa yang disampaikan secara pelan-pelan, secara detail, sehingga apa yang disampaikan tersebut informasinya berurutan, artinya secara keseluruhan dapat tersampaikan. Yang kelima, bersikap tenang dan emosinya terkendali. Itu merupakan ciri-ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan suatu reaksi seperti mengerutkan
kepala, dan mengecilkan mata. Itu memberitahukan bahwa dia memikirkan terhadap apa yang kita sampaikan. Inilah ciri-ciri pendengar yang baik. Mereka memikirkan apa yang kita sampaikan. Apakah yang kita sampaikan tersebut sama dengan apa yang mereka terima. Dari jurnal manapun, dari beberapa penelitian manapun, selalu mengindikasikan bahwa keterampilan komunikasi itu salah satunya sangat berkaitan dengan keterampilan mendengarkan. Ada banyak beberapa contoh keterampilan. Yang pertama itu keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan dalam bertingkah laku. Yang ketiga itu keterampilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, keterampilan membaca situasi. Dan yang kelima, keterampilan persuasi. Tapi dari sekian banyak keterampilan, yang paling susah walaupun kelihatan sederhana itulah keterampilan mendengarkan. Karena keterampilan mendengarkan tidak bisa dipelajari. Karena ia menggunakan rasa, menggunakan insting nurani untuk dapat mendengarkan suatu pendengaran yang baik. Pada tahun 1928, sebuah penelitian pernah dilakukan pada tahun 1928. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 2018. Hasil dari penelitian pada tahun 1928 menunjukkan bahwa 45% orang mengalami kesulitan dalam keterampilan mendengarkan. Pada tahun 80 meningkat menjadi 53% orang menjawab kesulitan dalam kemampuan mendengarkan. Selanjutnya pada tahun 2018 malah meningkat lagi lebih jauh, yaitu 73% orang menjawab kesulitan dalam kemampuan mendengarkan. Kenapa kemampuan mendengarkan sulit? Karena kemampuan mendengarkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemampuan mendengarkan menggunakan rasa, menggunakan naruniah, menggunakan insting dalam sebuah mendengarkan. Karena pada dasarnya mendengarkan merupakan proses outruth, menerima rangsangan stimulus sampai ke telinga. Mendengarkan merupakan menjadi pintu dalam sebuah komunikasi yang efektif. Tapi umumnya kita memiliki keterampilan buruk dalam hal ini. Karena ingat kembali, keterampilan ini menggunakan rasa bagaimana sebuah informasi tersebut dapat didengar yang baik, lalu diolah dengan pikiran dan sampai kepada diri kita. Banyak hambatan terjadi dalam sebuah mendengarkan. Yang pertama, sibuk sendiri. Ketika seorang pembicara sedang tampil di depan, kita malah melakukan kegiatan lain. Kita malah sibuk dengan kegiatan kita sendiri dan tidak mempedulikan orang lain yang sedang tampil di depan. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal. Artinya apa? Seperti contoh, memang fisik kita berada di tempat tersebut, tetapi pikiran kita sudah kemana-mana karena kita memikirkan suatu masalah eksternal. Akibatnya kita tidak fokus melihat ketika orang lain sedang berbicara di depan kita. Yang ketiga, asimilasi atau kecenderungan merekonstruksi sebuah pesan yang disampaikan sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan pikiran kita. Seharusnya kita sebagai pendengar tidak boleh merekonstruksi sebuah pesan yang sesuai dengan keadaan kita. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan sehingga kita bisa tahu apa yang disampaikan tadi. Yang keempat, faktor kawan atau lawan. Kita mungkin tahu kalau ada faktor kawan, kita akan menggunakan rasa ketika ia menyampaikan sebuah informasi. Rasa
kita menggunakan rasa yang baik mendengarkan. Tetapi kalau ada perkataan lawan, sebaik apapun mereka, sepintar apapun mereka dalam sebuah menyampaikan informasi, tetapi kecenderungan mendengarkan akan hilang. Karena dalam hal ini kita tidak menggunakan rasa dalam melakukan pendengaran yang baik. Yang kelima, mendengarkan yang diharapkan. Artinya, ketika orang lain berbicara, ternyata yang kita harapkan berbeda dengan apa yang disampaikan, sehingga suatu informasi menjadi lebih sulit kita olah, kita dapatkan, karena tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan dengan apa yang dia sampaikan. Inti dari topik pembelajaran pada kali ini adalah satu, ketika kita berbicara dengan orang lain harus ada rasa keterkaitan hubungan antara kita dengan orang lain, dengan si pembicara. Jangan hanya menggunakan fungsi telinga, yaitu masuk kiri keluar kanan atau masuk kanan keluar kiri. Kalau kita menggunakan fungsi tersebut, maka informasi didapatkan tidak akan sesuai dengan apa yang disampaikan. Inti topik pada kali ini adalah satu, ketika kita berbicara dengan inti topik pada kali ini adalah ketika kita berbicara, pahami bahwa ada keterkaitan hubungan yang terjadi antara kita dengan si pembicara. Jangan sekedar menggunakan fungsi telinga, yaitu masuk kanan keluar kiri ataupun sebaliknya. Karena kalau kita menggunakan fungsi tersebut, kita tidak akan tahu apa informasi yang disampaikannya. Yang kedua, tidak memotong pembicara. Artinya ketika orang lain sedang berbicara, kita harus mendengarkan apa informasi yang disampaikannya. Kita tidak boleh memotong pembicaraan yang terjadi, supaya informasi yang disampaikan dapat disampaikan secara menyeluruh, secara detail. Yang ketiga, tidak meninggalkan lawan bicara sedang berbicara. Kita harus sebagai pendengar yang baik harus mendengarkan informasi yang disampaikan. Kita tidak boleh meninggalkan lawan berbicara ketika menyampaikan sebuah informasi, agar kita bisa tahu apa yang disampaikannya. Yang keempat yaitu kita tidak berusaha menunjukkan bahwa kita yang lebih pandai, kita yang lebih hebat, sehingga rasa menghargai akan hilang. Seharusnya kita harus bisa menghargai ketika orang lain sedang tampil di depan, sehingga ketika kita tampil, kita akan juga dihargai, sehingga suatu komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Saran saya pada pertemuan kali ini adalah, setelah kita mempelajari mulai dari ciri-ciri dan apa saja hambatan terjadi ketika mendengarkan, semoga kita selanjutnya bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik yang mau menghargai ketika orang lain sedang berbicara di depan, supaya kita bisa juga dihargai ketika kita sedang berbicara, sehingga suatu komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dan selanjutnya, kita sebagai manusia harus bisa lebih 2 kali mendengarkan daripada 1 kali berbicara, karena sudah jelas Tuhan menciptakan kita 1 mulut dan 2 telinga. Artinya kita dituntut 2 kali banyak mendengarkan daripada berbicara 1 kali, karena dengan kita mendengarkan, kita akan lebih bisa menghargai, lebih bisa menghormati,
ketika orang lain sedang menyampaikan sebuah informasi. Dan juga dengan kita lebih banyak mendengarkan, kita juga bisa menambah sebuah ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Akibatnya, ketika kita mendengarkan yang baik, kita akan lebih tahu. Mulai dari yang tidak tahu, kita akan menjadi tahu dengan mendengarkan yang baik. Mudah-mudahan mata pembelajaran pada topik ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi Anda yang mendengarkan. Sekian video dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.